Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bacaan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Bacaan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang PIOS. Jadi kita akan berbicara tentang Pi Open Source. Jaringan Pi Network ini terus membuka jalan bagi komunitas developer yang berkembang pesat dengan lisensi perangkat lunak open source atau POS. Jadi program lisensi inovatif ini memberdayakan developer komunitas Pi untuk membuat dan berbagi aplikasi dan alat open source yang dirancang khusus untuk ekosistem Pi teman-teman. Jadi dengan mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan, POS ini akan memicu gelombang kreativitas yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi semua pengguna Pi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ada sebuah postingan menarik dari sebuah akun Twitter yang bernama Vikas786 bahwa ternyata aplikasi yang berasal dari Indonesia yang bernama Pi Showroom ini telah mendapatkan persetujuan dan di ACC oleh core team untuk mendapatkan lisensi POS teman-teman. Jadi kita dalam video ini akan membahas tentang lisensi POS, kemudian membandingkannya dengan lisensi MIT yang populer dan mengeksplorasi potensi menarik yang dimilikinya untuk proyek-proyek seperti Pi Showroom Indonesia yang baru saja mendapatkan lisensi POS teman-teman. Jadi kita juga merayakan kesuksesan bagaimana Showroom Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari developer dari Pi Network, dari core team untuk menggunakan POS teman-teman. Jadi lisensi POS ini atau PIOS ini beroperasi dalam ranah perangkat lunak open source dengan sebuah model pengembangan di mana kode sumber tersedia secara bebas untuk diperiksa, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Dan ini mendorong transparansi serta mendorong kolaborasi dan mempercepat inovasi teman-teman. Namun lisensi PIOS ini mengambil konsep selangkah lebih maju dengan membatasi penggunaan perangkat lunak. Jadi hanya berada dalam ekosistem Pi teman-teman. Jadi dengan kata lain yang sederhana bahwa developer yang menggunakan lisensi dari POS ini dapat membuat dan berbagi aplikasi dan alat open source yang mereka rancang khusus untuk bekerja di dalam kerangka jaringan Pi. Dan ini tujuannya apa teman-teman? Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan oleh developer tersebut akan berkontribusi secara langsung pada pertumbuhan dan fungsionalitas ekosistem Pi dan akan bermanfaat bagi para pionir atau semua pengguna Pi teman-teman. Pada saat kita berbicara tentang lisensi dari MIT, kita tahu bahwa lisensi MIT adalah lisensi open source populer lainnya yang memberikan izin luas untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak untuk tujuan apapun, baik komersial maupun non-komersial. Meskipun hal tersebut mendorong adopsi yang meluas, itu tidak menjamin pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada ekosistem Pi teman-teman. Jadi saingan dari PIOS ini ada di luar bernama MIT teman-teman. Nah, kalau MIT itu aplikasi yang tidak fokus, itu memang di luar sistem dari Pi Network, tetapi untuk POS ini memang lisensi POS ini memastikan bahwa aplikasi yang dibuat di bawah payung dari Pi Network Open Source ini secara langsung akan berkontribusi pada pertumbuhan jaringan ekosistem Pi Network teman-teman.
Jadi pendekatan yang terfokus ini akan mendorong lingkungan pengembangan yang lebih kohesif dan berpusat pada pionir yang berada dalam jaringan Pi. Nah, yang menarik teman-teman bahwa di sini kalau kita lihat untuk Pi Showroom dari Indonesia, ini sebuah aplikasi dari Indonesia. Ini adalah proyek yang berspesialisasi dalam penjualan mobil dari Indonesia. Baru-baru ini menerima lisensi POS, dan ini merupakan perkembangan penting bagi Pi Showroom dan ekosistem Pi secara keseluruhan, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang hal ini, maka manfaat POS bagi Pi Showroom yang pertama adalah akses ke basis pengguna yang tumbuh. Jadi dengan menyelaraskan dengan POS, maka showroom ini akan mendapatkan akses ke basis pengguna Pi yang besar dan berkembang pesat, dan akan meningkatkan kumpulan pelanggan potensialnya, teman-teman. Kemudian juga berbicara tentang peluang kolaborasi dengan adanya lisensi resmi dari core team terhadap Pi Showroom dalam persoalan penggunaan POS, ini akan mendorong kolaborasi di antara developer. Jadi Pi Showroom bisa memanfaatkan ini untuk terhubung dengan developer lain yang berfokus pada Pi dan berpotensi mengintegrasikan alat dan layanan mereka serta meningkatkan fungsionalitasnya, teman-teman. Kemudian juga dengan menjadi bagian dari ekosistem POS, ini akan menumbuhkan rasa komunitas dan tujuan bersama. Dan Pi Showroom, developer dari Pi Showroom ini akan mendapatkan pengetahuan dan dukungan kolektif dari developer Pi lainnya, teman-teman. Jadi manfaat bagi ekosistem Pi, masuknya Pi Showroom ke dalam ekosistem Pi, itu akan menyuntikkan ide-ide segar dan mendorong inovasi dalam sektor penjualan mobil, dan ini dapat mengarah pada pengembangan fitur dan fungsi baru yang bermanfaat bagi semua pengguna Pi, teman-teman. Dan juga fokus Pi Showroom pada penjualan mobil ini ke depan pada saat Open Mainnet bisa melayani kebutuhan spesifik dalam ekosistem Pi. Integrasinya ini dapat merampingkan proses pembelian mobil bagi para pengguna Pi dan juga akan meningkatkan pengalaman para pionir secara keseluruhan. Kemudian setiap proyek POS yang sukses berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan keseluruhan ekosistem Pi, ini pada gilirannya akan sangat memperkuat posisi Pi Network sebagai platform serbaguna dalam aplikasi dunia nyata. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang Pi Open Source dan juga pemberian lisensi terhadap Pi Showroom. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.